fight. My body aches to be satisfied. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana memperbanyak M4 atau starter. Jadi M4 ini atau starter ini sebenarnya barang wajib yang harus dimiliki para pecinta tanaman organik, karena setiap formula dari bahan-bahan organik itu butuh yang namanya starter atau M4. Kalau beli untuk M4 ini harganya sekitar 20-25 ribu untuk 1 liter. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menjadikan bahan yang 1 liter ini menjadi 50 liter. Jadi beli M4 1 liter bisa kita kembangkan menjadi 50 liter. Simak video ini sampai selesai. Nah, selanjutnya saya akan sebutkan bahan-bahan yang ada di depan saya ini. Ini adalah bahan-bahan untuk mengembangkan M4. Nah, bahan dasar yang kita harus miliki dalam memperbanyak M4 adalah air kelapa. Ini saya memiliki 10 liter air kelapa. Ini air kelapa parut. 2 wadah ini saya titipkan di penjual kelapa parut sehingga airnya bisa ditampung dan bisa saya ambil. Ini saya diberi cuma-cuma gratis untuk air kelapa ini, karena di daerah sini untuk memanfaatkan air kelapa itu masih sangat minim. Terus yang kedua, gula merah ya. Jadi yang kita butuhkan adalah gula merah. Terus M4. Ini adalah bahan dasar dalam mengembangkan M4. Jadi dengan menggunakan 2 bahan ini sudah cukup untuk memperbanyak M4 ini. Jadi tidak butuh bahan-bahan yang lain. Cuman di sini ada beberapa tambahan yang saya berikan untuk memperkaya bakteri yang ada pada pembuatan M4 selanjutnya. Nah, bahan yang ada di sini, ini ada molase. Molase ini tidak saya pakai, ini cuma saya jelaskan aja. Molase ini atau tetes tebu ini hanya dipakai untuk fermentasi saja. Kalau untuk proses pengembangan M4, baiknya menggunakan gula merah seperti ini. Nah, untuk takarannya, ini untuk 10 liter, ini kan 5 liter. Jadi untuk 10 liter saya memakai 2 seperti ini. Nah, saya hanya butuh seperti ini. Jadi bisa kalau kawan-kawan pengen nambah tidak ada masalah. Artinya dalam pemberian gula ini tidak ada istilah terlalu banyak, cuman eman kalau kita memberikan banyak. Jadi kalau semisal 2 seperti ini cukup, jadi tidak perlu nambah. Ini dipasang semua, ini beli setengah kilo dipasang semua, jadi mubazir. Jadi kalau 2 bonggol seperti ini sudah cukup, jadi tidak usah ditambah lagi. Nah, ini adalah gula yang sudah saya cairkan tadi. Ini adalah gula yang saya cairkan dari 2 bonggol ini. Saya cairkan, saya panaskan sehingga menjadi larutan seperti ini. Ini adalah larutan gula. Kalau mau pakai gula pasir bisa, tapi jangan menggunakan molase seperti ini. Menggunakan tetes tebu yang sudah beredar, biasanya di toko-toko pertanian juga ada seperti ini. Selanjutnya adalah ini nanas yang sudah saya blender. Jadi nanas ini cukup 1 aja. Dari 10 liter ini saya menggunakan 1 nanas. Ini ukuran standar. Cuman di sini ini banyak yang dimakan. Kemarin saya beli 2 nanas. Jadi semua kulit yang dikupas itu saya blender semua. Dan yang 1 itu karena busuk saya ambil separuh. Jadi di sini hampir nanas yang tidak kemakan atau nanas busuk atau kulitnya. Ini yang saya blender. Nah, selanjutnya bahan-bahan ini akan saya campur ke dalam ini, dalam 1 tong ini. Jadi semua bahan ini dicampur ke dalam 1 wadah.
Jadi empat, terus air kelapa, terus blenderan nanas ditaruh ke dalam wadah ini, dicampur, kemudian nanti di packing lagi. Saya yakin nanti ini tidak muat, akan saya tambah wadah lagi. Nah, akan bisa dipakai setelah 2 minggu kemudian, atau gas di dalam wadah ini sudah habis. Jadi rata-rata 2 minggu itu sudah aman dipakai. Kalau sudah 1 bulan pasti lebih bagus lagi. Kalau dulu ini saya pernah buat itu 1 tahun lalu, itu saya buat menjadi 15 liter. Nah sekarang ini hanya 10 liter. Untuk memperbanyak empat ini ilmunya saya dapat dari 2 tutor. Yang pertama itu dari penyuluh pertanian Banyuates, yaitu Pak Yanto. Saya dapat formula ini dari Pak Yanto. Terima kasih banyak kepada Pak Yanto. Dan yang kedua ini adalah tutor saya juga, yaitu Mas Aris. Dia orang Jawa Tengah sekaligus anggota Bengkel Tani. Nah, Bengkel Tani itu juga ada channel YouTube-nya. Jadi saya ini buat seperti ini kedua kalinya. Jadi karena ke depan ini saya banyak membutuhkan empat. Nah, kemarin di belakang ini saya fermentasi petroganik 10 karung. Nah, video saya sebelumnya itu saya membuat petrogatul menggunakan empat ini. Karena ini sudah hampir habis, saya perbanyak lagi karena ke depan ini saya akan membutuhkan banyak empat untuk pembuatan kompos. Karena saya berencana mau tanam cabai dan juga tanam bawang yang semi organik. Jadi sangat membutuhkan banyak empat. Nah, untuk kawan-kawan di rumah kalau punya air kelapa terus punya empat seperti ini, mending dikembangkan aja. Karena kita bisa hemat banyak. Kalau beli 20.000, misal 20.000, kita sudah punya punya 10 liter, maka kita sudah hemat sekitar 190.000. Jadi bisa hemat 190.000. Dan kalau memang untuk di pekarangan rumah mungkin cukup lah untuk 5 liter aja. Kalau untuk 5 liter untuk gula tadi cukup 1 bonggol saja. Jadi berlaku untuk kelipatannya. Nah, kalau kawan-kawan pengen buat 50 liter sekaligus, maka empatnya cukup 1 liter ini. Jadi 1 liter untuk 50 air kelapa. Dan nanti untuk gula bisa memakai 1 kilo. 1 kilo gula, dan nanas bisa memakai 1 kilo. Dan bisa ditambah lagi akar-akaran. Jadi semakin banyak bahan dalam pembuatan empat ini semakin bagus, karena yang kita harapkan adalah bakteri-bakteri baik yang menumpuk di dalam pembuatan empat ini. Nah, air kelapa ini merupakan bahan dasar VOC yang sangat baik. Bahkan dalam pembuatan empat sendiri, air kelapa ini sangat bagus sekali. Bahkan pembuatan herbisida sebagian orang juga menggunakan air kelapa. Oke, kita lanjut pada proses pencampuran. Dan jika ada yang masih belum paham tentang apa yang saya sampaikan, silahkan komen atau kita bisa sharing-sharing di kolom komentar. Oke, kita lanjut pada proses pencampuran. Sekarang masukkan larutan gula. Untuk empat ini bisa memakai 250
mili juga bisa. Ini tanggung tinggal sedikit. Nah, kebetulan mau habis, ini saya habiskan semua. Untuk 10 liter air kelapa ini sebenarnya cukup menggunakan 250 ml atau 1 gelas air mineral. Jadi kebetulan stok habis, jadi saya taruh semua. Terus blenderan nanas. Oke, semua bahan sudah tercampur. Ini sudah habis. Tidak apa-apa kita. Nah, ini kemarin lupa nggak disaring, jadi masih banyak yang kotor. Tidak apa-apa, kita saring dulu. Ini yang hitam-hitam saja. Kalau masalah sampah nanas tidak masalah, nggak usah kita buang. Cuman kayak ada hewannya ini. Ini ditaruh lagi ke dalam jerigen, terus ditutup rapat. Setiap hari itu dibuka untuk mengurangi gasnya atau untuk membuang gas. Oke, semuanya sudah saya packing seperti ini. Ini tadi proses packingannya tidak saya ambil. Nah, selanjutnya tugas kita adalah menyimpannya di tempat yang tidak terpapar sinar matahari. Jadi biar tidak terpapar matahari, berarti taruh di dalam ruangan. Dan setiap pagi atau 2 hari sekali ini tutupnya dibuka. Jadi biar gasnya keluar. Sama yang di sini. Jadi yang awalnya tadi sisa 4 ml untuk 4, sekarang saya sudah punya stok 11 liter. 5 dan 1 liter. Jadi saya sudah hemat banyak. Kalau beli semisal 20.000, berarti kalau kita beli per liternya yang 20 ini, yang 10 liter ini, yaitu 200.000. Jadi sudah hemat banyak. Jadi buat kawan-kawan semua yang punya 4, segera kembangkan untuk cadangan selanjutnya. Oke, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.